Jadi, tapi sampai saat ini tidak ada reaksi yang langsung ke aku gitu. Nah itu juga dia yang aku mau bilang di vlog ini gitu. Siapapun yang menonton vlog ini, mau itu tetangga, mau itu temen, mau itu kerabat, mau itu keluargaku, mau itu keluarga besarku, siapapun yang nonton vlog ini, aku tolong kalian kalau memang mau menghujat itu berani gitu ngomong ke aku, datang ke aku gitu, tanpa harus menghujat keluarga aku gitu. Jadi We are family. I got all my sisters with me. We are family. Get up everybody and sing. halo semuanya, welcome back to my channel. Aku Rani Mukherjee, Ragil melaporkan langsung dari Jerman. Ini dia vlog yang ditunggu-tunggu, vlog collaboration ya. Kali ini nggak cuma sama Mak WN dari Paris, tapi juga sama Mak Panda dari Kanada. Kita itu tergabung dalam trio tubeless. Salam, muah, gitu ya. Senang banget barengan sama Mak WN dan Mak Vanda untuk bikin vlog yang bakalan cetar membahenol dunia per YouTuban ya. Buat kamu yang belum subscribe channel aku, channel ini, subscribe juga channel Mak WN ya. Ada juga di deskripsi box, dan juga subscribe channelnya Mak Panda juga. Nanti aku akan tulis di deskripsi box ya. Nah, di vlog kali ini tuh kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan penting yang juga mungkin bisa jadi tips-tips buat kamu di luar sana. Dan kalau mau tahu dari cerita aku, tonton vlog ini sampai habis. Lalu tonton juga vlog yang sama di channelnya Mak WN dan juga di channelnya Mak Panda. Jadi kalian bisa melihat bagaimana sih perjuangan kita bertiga ya. Dari Indonesia sampai ke Jerman, dari Indonesia sampai ke Prancis, dan dari Indonesia sampai ke Kanada. Jadi pertanyaan pertama nih Maya, kapan sih kalian coming out? Ya, kapan coming out ya, Mak? Ini tuh ceritanya mungkin agak panjang. Kapan coming out? Oke. Aku sih tahunya bahwa mungkin pernah juga ada di vlog aku sebelumnya ya, dan aku sebenarnya itu udah secara resmi coming outnya itu jadi nggak ada tahunnya yang atau tanggalnya yang tepat gitu. Jadi aku nggak bisa merayakan hari coming out gitu ya. Tapi lebih kepada bahwa aku memang sudah berbeda dari zaman dulu gitu. Kemungkinan besar juga orang tua aku sudah tahu ya dari zaman-zaman SMA. Mulai aku juga jadi suka nari kesana kemari. Tapi sebenarnya intinya, mungkin kalau aku boleh bilang sih, inti coming outnya itu pada saat aku datang ke Jerman, itu tepatnya 2012. Dan di 2012 itu mungkin aku sudah mulai agak menjurus-jurus ke arah sana. Artinya dalam arti kata aku udah berani mulai terbuka di Facebook dan juga di Instagram. Tapi tepatnya itu sebenarnya sih intinya banget sih itu 2014 ya. Waktu aku ketemuan sama Tuan Takur, aku mulai pacaran dan aku mulai berani banget terbuka di Instagram dan juga di Facebook aku. Dan akhirnya aku kasih tahu sama keluargaku, yaitu kasih tahu sama ibuku pertama, lalu ibuku tentu kasih tahu ya sama bapakku, sama abangku, dan sama adikku. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang misalnya yang aku duduk terus aku bilang ya aku suka cowok, aku nikah gitu, enggak. Tapi proses di mana dalam arti kata aku proses mulai berani terbuka, terus datang ke Jerman, terus ada foto sama cowok, lalu ada proses-proses tersendiri sampai akhirnya aku 2014 bilang he is my boyfriend gitu. Waktu itu Tuan Takur ya, aku bilang he is my boyfriend. Jadi kata mamaku, oh berarti selama ini cowok-cowok yang dekat sama kamu itu mantan-mantanmu? Ya, ada mantan temen, ada mantan pacar, ada cuma temenan doang gitu-gitu sih. Tapi tepatnya itu 2014 lah. 2014 hari dimana aku bilang he is my boyfriend, dan kalian mau terima apa enggak? Kalau nggak terima aku tetap akan tinggal di Jerman. Kalau kalian terima aku akan pulang ke Indonesia untuk liburan. Jadi gitu sih sebenarnya. Sampai saat ini pun tetap nggak ada coming out yang resmi banget gitu. Tapi orang pasti tahu dong gitu, karena ada di
Instagram dan ada di Facebook dan sekarang ada di YouTube, dan aku tidak pernah menutupin account Instagramku untuk keluarga dan macam-macam. Jadi aku terbuka aja dan keluarga aku tahu, mereka bisa lihat di Instagramku, bisa lihat di Facebookku, dan juga sekarang bisa lihat di YouTubeku gitu. Kita aja sih ceritanya, Mak. Nah, jadi gini Ma, gue mau nanya nih, bagaimana sih cara kalian itu prosesnya coming out ya? Dan terus gue mau tanya nih, apa sih reaksi keluarga? Pasti ada yang pro dan kontra kan? Ceritain dong Ma. Bagaimana cara coming out-nya ya, dan juga reaksi keluarga. Tadi mungkin aku sudah cerita juga ya. Jadi caranya itu sebenarnya nggak ada cara resmi yang bilang aku mau mengumpulkan keluargaku duduk di satu tempat terus aku langsung bilang yes, aku gay gitu. Enggak. Tapi aku caranya itu lebih kepada proses gitu, karena aku juga nggak mau membebanin keluargaku, istilahnya mencampakkan tai ke muka mereka gitu istilahnya ya. Tapi lebih kepada aku memberi pengertian, memberi perhatian, dan juga memberi tahu gitu bahwa aku sedikit berbeda dalam arti kata I'm gay gitu, no, I'm not hetero. Jadi aku kasih itu pengertian, dan mungkin pada saat itu mereka sudah tahu lah ya, anak mana sih yang dari zaman dulu tuh ngedance, dari zaman dulu ikutan nari ini, nari itu, sanggar ini, sanggar itu gitu. Terus dan alasanku juga untuk datang ke luar negeri itu adalah itu tadi juga gitu. Salah satu alasanku untuk bisa keluar dari comfort zone ya, dari zona nyamanku pada saat itu yang mungkin aku harus berbohong kepada setiap orang. Dan kalau aku keluar dari zona ini, maka aku bisa menjadi diriku sendiri, di mana aku bisa memberitahu kepada semua orang ya, beginilah aku, inilah aku, beginilah aku, seperti itu. Jadi prosesnya itu adalah proses panjang gitu, proses panjang dari mulai tahun 2009, mulai aku belajar bahasa Jerman, 2012 aku terbang ke Jerman, dan 2014 baru aku bilang ya itu pacar aku gitu. Waktu itu Tuan Takur ya. Dan itu proses panjang, dan aku di dalam proses itu aku memberitahu gitu, aku memberi pengertian kepada mereka bahwa aku bukan itu bukan penyakit, itu tidak ada hal yang harus ditakutkan, itu bukan menularkan, dan aku kasih pemberitahuan itu gitu. Jadi aku kasih mereka pemikiran ke situ, dan ini jalan hidupku, jadi kalian gak usah takut kalaupun nanti kalian masuk neraka, aku yang masuk neraka bukan kalian gitu. Jadi aku kasih kekuatan dalam arti kata pengertian juga, bahwa mereka harus kuat gitu. Karena aku selalu bilang, nanti kalau ada yang menghujat juga suruh hujatlah aku, datanglah aku. Mereka tahu Facebookku, aku tidak pernah menutupi Facebookku dan Instagramku. Jadi tetanggaku semuanya, teman-temanku ada di Facebook, ada di Instagram, mereka bisa tanya aku tanpa harus menghujat keluargaku gitu. Dan proses itu yang menguatkan aku, dan juga menguatkan kedua orang tuaku gitu ya. Buat abangku sih sebenarnya sampai saat ini dia tidak setuju gitu. Bahkan aku sampai saat ini memang sedikit agak lost contact dengan abangku ya. Tapi kalau adikku sih dia nggak terlalu begitu peduli. Tapi kalau abangku memang beberapa kali kita ada konflik di mana dia bilang tinggalkan itu gitu, kok bikin malu aja keluarga gitu. Terus aku selalu kasih dia pengertian. Yang bikin malu keluarga itu adalah kalau aku nikah sama cewek, terus aku mengkhianatin istriku, lalu aku pacaran lagi sama cowok, anakku aku terlantarkan, istriku aku terlantarkan, mungkin jadi perceraian segala macam, dan itu yang bakalan bikin malu. Jadi kenapa harus bikin malu? Dan selama aku nggak telanjang, aku nggak bintang porno, aku nggak nge-sex di video, dan aku menjalani hidupku sama seperti orang-orang hetero lainnya. Aku sekolah, aku kerja, aku kuliah, aku punya uang, aku bantu keluarga, dan apa yang harus dimalukan gitu. Seks orientasi itu adalah pribadiku, bukan dari apa yang aku kerjakan gitu. Jadi istilahnya aku tidak mengerjakan hal-hal yang memalukan orang tuaku gitu. Dan di situ aku kasih pengertian lagi kepada abangku. Kalau kau memang nggak mau aku anggap adikmu, ya udah gitu. Tapi kau lebih beruntung sekarang melihat aku yang sampai saat ini daripada nanti kau melihat aku bunuh diri, aku mati, istriku aku terlantarkan, anakku nggak ada yang ngurus. Mau pilih mana? Aku selalu seperti itu sih memberitahunya gitu. Jadi
kau mau pilih mana gitu. Kau lebih pilih adik yang memperkosa orang, membunuh, terus perampokan, pencurian, atau kau lebih milih adik yang nggak ada masalah apapun dari tindakan kriminal apapun, hanya seksual orientasinya aja yang berbeda, tapi dia tetap bisa bekerja dan tidak bisa bantu, tetap mau kuliah, tetap menjalani hidupnya gitu. Jadi aku kasih pengertian seperti itu, dan aku rasa abangku juga mulai paham lah, mulai mengerti. Mungkin dia juga kalau nonton ini ya, this is my life gitu, ini hidupku. Selama aku tidak membebani siapapun dan tidak melakukan hal-hal yang apapun, ya nggak usah dihiraukan gitu. Jadi kalau ada netizen atau juga tetangga yang mau menghujat, aku selalu bilang juga sama ibuku, suruh mereka datang ke aku. Mereka tahu Instagramku, mereka tahu Facebookku, mereka tahu channel YouTubeku, hujat aja ke aku gitu. Jadi boleh dibilang sih gimana ya? Aduh, jadi sedih. Proses itu panjang gitu, nggak ada yang instan, nggak ada yang bilang oke, aku gay terus udah selesai gitu, enggak. Tapi sampai ke titik itu juga proses, dan pada saat kamu bilang kamu gay, itu juga proses panjang untuk bisa memberikan pengertian kepada keluarga kamu gitu. Tapi kalau aku selalu bilang, tidak ada waktu yang tepat sebenarnya kapan mau memberikan itu. Waktu yang tepat itu adalah waktu dimana kamu merasa ini waktunya aku untuk cerita gitu. Tapi tidak ada bilang, ya enak kalau kamu sudah di luar negeri, atau aku belum di luar negeri, segala macam. Sebenarnya waktu yang tepat itu datang ya kalau kamunya sendiri merasa yakin ya. Yakin dalam pilihan kamu, yakin dalam bilang, this is my life, it's my choice, jadi ini pilihanku, dan nggak ada aku udah kuat gitu. Maka kamu juga bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kamu, termasuk juga keluarga kamu ya, ibu, bapak, adik, kakak, atau abang kamu gitu. Tapi kalau kamunya juga masih belum kuat, maka kamu tidak akan bisa menguatkan orang-orang yang ada di samping kamu. Itu aja sih. Jadi kamu kuat dulu. Kalau kamu kuat, itu punya spirit, punya semangat yang bisa kamu pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu, yang juga jadi kuat gitu. Karena kalau kata aku selalu bilang, kalau kalian nggak kuat, kalau aku pondasinya dulu nggak kuat gitu, maka keluarga aku juga nggak akan kuat menjalani hidup ini. Tapi kalau aku bilang aku kuat, insya Allah keluarga aku juga kuat menjalani atau menerima bahwa anaknya berbeda. Bagaimana sih tanggapan kalian atau menanggapin omongan dari keluarga besar? Karena kan yang tahu nggak cuma keluarga inti aja, tapi juga dari keluarga besar. Jadi gimana nih tanggapan kalian kalau ada keluarga besar yang suka nanya-nanya gitu? Ya, reaksi keluarga besar ya, reaksi keluarga besar kan yang tahu nggak cuma keluarga kecil aja, tapi keluarga besar juga tahu ya. Awalnya sih keluarga kecil pasti marah, marah dalam arti kata ya marah lah ya, marah-marah gitu, mau atau sedih, nangis gitu. Tapi kan seiring berjalannya waktu juga mereka melihat gitu di mana posisi kamu, dan keluarga besarku juga tahu lah ya, aku tidak pernah menutupin itu. Jadi tapi sampai saat ini tidak ada reaksi yang langsung ke aku gitu. Nah itu juga dia yang aku mau bilang di vlog ini gitu. Siapapun yang menonton vlog ini, mau itu tetangga, mau itu temen, mau itu kerabat, mau itu keluargaku, mau itu keluarga besarku, siapapun yang nonton vlog ini, aku tolong kalian kalau memang mau menghujat itu berani gitu ngomong ke aku, datang ke aku gitu, tanpa harus menghujat keluargaku gitu. Jadi sampai saat ini tidak ada reaksi keluarga besarku yang berlebihan gitu. Nggak tahu ya kalau di belakangku mereka ngomongin apa, who knows, aku tidak bisa mengetahui itu. Tapi bibi-bibiku sih tidak pernah gitu berkata kasar kepadaku gitu. Paling cuma bertanya, ya kau udah sanggup menerima ini gitu, udah gitu. Ya udah, kalau memang itu pilihanmu, kau nggak bisa merubah lagi. Enggak, ya udah gitu. Tapi tidak. Dan keluarga besarku juga, apalagi dari keluarga Batak ya, aku kebetulan kan memang juga keluarga Batak, dan itu juga banyak sekali keluargaku gitu, bahkan keluargaku yang ada tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai di Jerman juga ya gitu. Sepupu-sepupuku juga banyak banget, dan sepupuku juga ada yang di Jerman. Ya nggak tahu ya, kalau mereka di luar sana bilang mereka nggak bisa menerima itu, aku masih wajar, aku masih bisa menerima itu ya kalau tapi tidak ada yang secara langsung bilang ke aku
Aku nggak mau lagi jadi bibimu, aku nggak mau lagi jadi pamanmu, kamu nggak boleh datang lagi ke rumahku. Dan sampai saat ini tidak ada yang seperti itu gitu. Kalau aku pulang ke Indonesia ya aku datang, mereka welcome. Kalau mereka misalnya chatting di WhatsApp atau dimanapun ya mereka welcome. Di Facebook juga mereka komentar, atau juga di Instagram mereka komentar statusku atau storyku gitu-gitu. Jadi tidak ada yang secara langsung, dan aku berharap seperti itu gitu. Kalaupun ada omongan-omongan di luar sana yang juga nggak suka sama aku, ya aku juga nggak bisa memaksa itu ya, karena aku intinya sih tidak mau memaksa orang untuk memahamiku gitu. Aku berjalan seperti air aja, dan berusaha menjadi diriku sendiri, dan berusaha menjadi tetap Ragil yang mereka kenal, Ragil yang baik, Ragil yang ceria, Ragil yang suka nyanyi, Ragil yang tidak ada perbedaannya gitu. Walaupun hanya orientasi seksualku aja yang berbeda, tapi aku tetap Ragil yang mereka kenal dari kecil sampai saat ini gitu. Jadi reaksi keluarga besar sih di luar sana mungkin ya bakalan gosip sana gosip sini, ngomong sana ngomong sini, tapi ya namanya manusia ya, punya pikiran, punya mulut, punya hati. Kalau mereka mau menggosip ya silahkan, kalau mereka mau ngomong secara langsung silahkan datang ke rumahku atau ngomong sama aku, add Instagramku, add Facebookku, kalian tahu nomor WhatsAppku, silahkan gitu. Tapi alhamdulillah aku juga bersyukur keluargaku bisa setidaknya memulai memahami atau mencoba untuk menghargai keputusanku. Gitu aja sih. Jadi terima kasih juga buat kalian semua, buat ibu, bapak, abangku, adikku, kakak iparku, tante-tanteku, bibi-bibiku, paman-pamanku, sepupu-sepupuku yang berusaha mencoba untuk memahami aku. Memang ini berat gitu ya, berat, tapi lebih berat lagi aku yang menjalaninya gitu. Tapi kalau kalian mungkin ada di posisi aku, nggak semua orang bisa bertahan sampai di titik ini gitu ya. Jadi aku guys, jadi aku bersyukur punya kalian yang berusaha memahami aku, dan aku harap kalian juga bisa bersyukur tetap punya keluarga yang seperti aku, karena aku tetap adalah Ragil yang kalian kenal. Iya, sudah nangis-nangisnya ya. Itu aja sih cerita dari aku di vlog collaboration ini. Kalau kalian mau tahu gimana ceritanya dari Jerman, dari Mak WN di Prancis, di Paris, kalian bisa tonton videonya. Kalau kalian mau tahu juga gimana cerita Mak Panda ya, yang ada di Kanada, kalian juga bisa tonton vlognya. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe channel ini, channel Mak WN dan channel Mak Panda. Viralkan terus. Dan terima kasih atas partisipasi kalian. Saya Mukerji Ragil melaporkan langsung dari Jerman. Salam tugas dari kita semua. Mwah. Au.